Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Bunda Puspa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk ke dalam tema 4, subtema 2 yang berjudul Lingkungan Sehat dan Tidak Sehat di Sekolah. Jadi teman-teman, mohon disimak. Sebelumnya, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, setelah membaca doa, jangan lupa juga sholat duha dan murojaahnya ya. Semoga kalian sudah melaksanakan semuanya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah lingkungan sehat di sekolah. Kita coba cek ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang lingkungan sehat di sekolah. Jadi di dalamnya akan dibahas apa saja sih yang merupakan lingkungan sehat di sekolah. Kita simak ya. Oke, di sini ada sebuah teks. Bacalah teks berikut. Bunda Puspa baca, teman-teman mohon disimak ya apa yang Bunda baca. Judulnya adalah Sekolahku Bersih. Sekolah Nina akan mengikuti lomba kebersihan. Nina dan teman-teman ingin menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai melakukan persiapan. Semua siswa terlibat dalam persiapan tersebut. Nina dan teman-temannya bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, mulai dari ruang kelas, kamar mandi, dan perpustakaan. Nina dan teman-teman berbagi tugas, ada yang menyapu lantai dan halaman, ada yang mengepel lantai, dan masih banyak lagi. Setelah semua selesai, sekolah Nina menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Nah, teman-teman, dari teks tersebut kita bisa melihat kalau sekolah Yanina itu mengikuti lomba kebersihan. Semua siswa terlibat dalam persiapannya. Jadi, sekolah Nina dibersihkan seluruhnya dari ruang kelas, kamar mandi, dan perpustakaan. Ada yang sapu lantai dan halaman, jadi terlihatnya rapi dan mereka nyaman untuk belajar. Seperti itu. Jadi, teman-teman, coba bisa lihat tuh ada gambarnya. Ini mungkin salah satu contoh sekolah yang bersih dan sehat karena terlihat bersih, tidak ada sampah terlihat, semuanya tertata dengan rapi, ada pohon-pohon. Coba teman-teman, pasti teman-teman nyaman kan melihatnya. Next ya, amatilah gambar berikut. Di sini Bunda Puspa ada beberapa gambar yang ada di sekolah. Ada beberapa nih. Coba dilihat, ada perpustakaan, ada tempat duduk, dan ada salah satu ruang kelas. Coba teman-teman kalau dilihat perpustakaannya, rapi bukan? Semua buku tertata dengan rapi di dalam rak-raknya. Jadi kalau sudah habis baca, mereka membersihkan lagi bukunya, ditaruh lagi tuh di rak bukunya. Jadi di meja tidak berantakan, lalu tidak ada sampah, dan semuanya tersusun dengan rapi seperti itu. Lalu lanjut nih, ada juga nih tempat wudhu. Di situ tempat wudhunya juga terlihat bersih, terlihat rapi, ya kan? Tidak ada sampah. Jadi teman-teman juga tidak merasa kotor saat berwudhu. Seperti kita lihat bersama nih. Semua keran tertutup dengan rapi, lalu airnya juga mengalir, ada alirannya, ada selokannya, agar airnya bisa mengalir. Lanjut lagi. Setelah dari tempat wudhu, sekarang kita lanjut ke salah satu ruang kelas yang ada di bawahnya nih. Ruang kelas juga sama tuh, terlihat dengan rapi, tidak terlihat sampah. Semua bangku dan semua bangku dan mejanya tertata dengan rapi. Lalu juga di sana juga tidak berserakan. Tuh, bisa dilihat kan? Piket kelas salah satunya nih untuk membersihkan kelas. Ada yang sedang menyapu, mengepel lantai, membersihkan jendela, menghapus papan tulis. Semua itu dilakukan agar kelasnya terlihat dengan rapi, terlihat rapi. Nah, teman-teman bisa dilakukan ya nanti setelah kalian sekolah.
Next, lanjut ciri-ciri lingkungan sekolah bersih dan sehat. Apa saja sih kita lihat? Pertama, terdapat ventilasi udara di setiap ruangan. Ventilasi itu adalah tempat keluar masuknya udara, seperti jendela, ya. Lalu, benda tertata rapi, tidak berantakan, semua tersusun dengan rapi agar terlihat bersih dan sehat. Lalu terdapat pepohonan biar terlihat asri, sejuk. Jadi teman-teman juga nyaman di dalamnya, tidak kegerahan, tidak panas, tidak gersang. Lalu yang terakhir tidak ada sampah. Ini yang pasti karena ciri-ciri lingkungan sehat sudah pasti tidak ada sampahnya, tidak berserakan sampah-sampahnya, semua dibuang ke dalam tempat sampah yang sudah disediakan seperti itu. Jadi di halaman pun tidak terlihat sampah di sana. Nah, teman-teman sudah menerapkan tidak membuang sampah sembarangan belum di sekolah? Semoga semuanya sudah ya. Jadi sekolah kita nanti setelah teman-teman masuk, insya Allah menjadi sekolah yang bersih dan sehat. Biar teman-teman nyaman belajar di dalamnya. Dan teman-teman juga bangga, wah sekolah aku bersih nih. Sekolah aku tertata dengan rapi seperti itu teman-teman. Oke. Nah, lanjut ya. Kita lihat di sini. Manfaat kelas bersih. Apa manfaat kelas bersihnya? Coba kita lihat. Yang pertama, udara segar dan sehat. Itu sudah pasti. Karena kalau bersih sudah pasti segar dan sehat. Lalu, nyaman untuk belajar. Tuh, biar teman-teman nyaman belajarnya. 3. Terhindar dari penyakit. Ini sudah pasti karena kalau bersih pasti terhindar dari penyakit. Tidak ada tuh yang namanya lalat dan lain-lain di dalam karena sudah bersih dan pastinya tidak betah tuh hewan-hewannya. Oke, lanjut. Cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Don't forget, jangan lupa. Apa sih yang harus dilakukan? Coba kita lihat ya. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Ini sudah pasti harus dilakukan oleh teman-teman. Kalau habis jajan, habis makan, tolong sampahnya dibuang ya. Setiap hari dibersihkan. Nah, ada piket kelas setiap hari. Jadi bersih kelasnya. Lalu, jangan mencoret dinding sekolah. Tuh, jangan mencoret-coret dinding sekolah teman-teman, tidak baik ya. Jangan dilakukan karena dinding sekolah kan sudah bagus tuh, jangan dicoret-coret dindingnya. Coret-coretnya di buku kalian saja, oke? Lalu tidak memetik bunga sembarangan. Nih, kalau di sekolahnya ada bunga, biarkan saja bunga atau daunnya itu bermekaran, tidak perlu dipetik. Kalau teman-teman mau lihat, dilihat saja, tidak perlu dipetik ya. Lalu meletakkan benda sesuai tempatnya. Kalau sudah habis melakukan pekerjaan, misalkan membuat tugas, lalu diletakkan lagi seperti pensil, buku, semuanya ditata dengan rapi lagi di meja teman-teman agar terlihatnya tersusun rapi seperti itu. Terakhir nih, menyiram setelah keluar dari kamar mandi. Ini yang sangat penting dan masih banyak ditemukan di sekolah kita. Makanya Bunda Puspa sedih banget karena masih banyak banget nih yang tidak disiram setelah keluar dari kamar mandi. Semoga bukan teman-teman yang ada di sini ya yang melakukannya. Dan teman-teman di sini Bunda berharap banget kalau teman-teman habis dari kamar mandi sekolah, setelah itu disiram sampai benar-benar tidak tercium bau seperti itu di dalam kamar mandinya. Dan nanti agar teman-teman lain yang ingin menggunakan kamar mandi, mereka merasa nyaman juga menggunakannya, tidak tercium bau seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Semoga apa yang Bunda sampaikan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, khususnya nanti setelah kita insya Allah bisa masuk sekolah. Teman-teman bisa menerapkan semua ini agar lingkungan sekolah kita tetap bersih dan sehat dan agar teman-teman nyaman belajar di sekolah kita. Oke, teman-teman, Bunda sih berharap kalian bisa menerapkan semuanya ini ya. Kalau ada teman yang belum menerapkan, kalian boleh mengingatkannya
Seperti itu. Oke, next ya, kita lanjut. Lingkungan tidak bersih dan tidak sehat di sekolah. Ini kebalikannya nih. Bagaimana sih lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat di sekolah itu? Kebalikan dari yang tadi ya. Kita coba lihat apa saja sih di sana, mengapa disebut tidak bersih dan tidak sehat di sekolah. Nah, sekolah tidak bersih. Lihat nih gambarnya, tuh kan, banyak sampah berserakan di sana. Kalian bisa lihat sendiri, nyaman tidak kalau kalian kira-kira ada di sana? Pasti merasa jijik kan karena kotor seperti itu. Sekarang Bunda Puspa coba bacakan ya. Teman-teman mohon disimak, Bunda akan membacakan bacaan yang ada di sini. Oke? Sambil teman-teman lihat gambarnya ya. Nanti Bunda Puspa baca, teman-teman simak. Sekolah tidak bersih menjadi sarang penyakit. Banyak sampah dan debu di dalam kelas. Kelas menjadi sarang nyamuk, sehingga penghuni kelas terserang penyakit. Oleh karena itu, semua warga sekolah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Dengan demikian, sekolah akan terjaga kebersihannya. Nah, semua warga sekolah itu siapa saja sih teman-teman? Semua warga sekolah itu adalah guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, siswa, itu adalah semua warga sekolah, penjaga TU, semuanya tuh harus menjaga kebersihan sekolah. Jadi, agar sekolah tidak menjadi sarang nyamuk dan tidak berdebu, karena kalau berdebu sudah pasti tidak sehat dan pasti warga sekolah yang ada di dalamnya akan merasa tidak nyaman. Nah, teman-teman sendiri kalau melihat gambar ini juga tidak nyaman kan dilihatnya, karena banyak sampah berserakan di sana, tidak dibersihkan, lalu berdebu, lalu juga di sana juga terlihat tidak pernah ada kebersihan seperti itu. Next, ciri-ciri sekolah tidak bersih dan tidak sehat. Nih ciri-ciri sekolahnya. Pertama adalah terdapat sampah, sudah pasti ada sampahnya kalau sekolah nggak bersih, ya kan? Lalu tidak ada ventilasi udara, tidak ada jendela, jadi nggak ada tuh keluar masuknya udara bersih dan keluar udara kotor. Jadi nggak bagus ya untuk pernapasan kita. Lalu dinding banyak coretan, tuh banyak coretannya. Tidak terdapat pepohonan, jadi terlihatnya gersang. Kamar mandi bau, tidak sedap. Tuh, kan yang tadi Bunda Puspa bilang kan. Jadi kamar mandinya bau, jadi tidak nyaman kita menggunakan kamar mandinya. Benda tidak tertata rapih. Nah, jadi banyak-banyak buku berserakan, lalu juga papan tulis juga kotor dan juga banyak berserakan barang-barang seperti pensil, tempat pensil, semua berserakan tidak tertata dengan rapi. Itu adalah ciri-ciri sekolah tidak bersih dan tidak sehat. Jadi, mohon teman-teman nanti kalau sudah masuk sekolah harus menerapkan bersih dan sehat ya, sesuai dengan hadisnya an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kan menjaga kebersihan sudah pasti kalian adalah orang-orang yang beriman. Karena Allah juga tidak suka dengan sesuatu yang kotor, teman-teman. Allah itu suka dengan orang yang menjaga kebersihan. Nah, seperti mau sholat saja harus berwudu dulu kan, agar sholatnya itu sah. Jadi harus membersihkan semuanya dari mulai anggota tubuh yang lain harus dibersihkan, sama juga dengan lingkungannya. Allah juga tidak suka dengan lingkungan yang sehat seperti itu, harus menjaga kebersihan. Itu adalah salah satu ciri orang-orang yang beriman, karena Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Kalau minggu kemarin Bunda Puspa sudah menjelaskan tentang menjaga kebersihan di rumah. Nah, kalau kalian sudah menerapkannya, alhamdulillah. Sekarang tinggal menerapkan yang ada di sekolah. Oke? Nih lihat, akibat sekolah tidak bersih dan tidak sehat. Apa saja sih? Yang pertama adalah menjadi sarang penyakit.
ada banyak nyamuk, banyak lalat, seperti itu ya. Jadi sarang penyakit di sana. Lalu dua, udara tidak sehat. Pastikan tidak sehat kan tidak ada ventilasi udara di sana. Seperti itu. Nomor tiga, tidak nyaman untuk belajar. Nah, kalian pasti akan tidak nyaman tuh kalau banyak debunya, lalu banyak nyamuk, pasti tidak akan nyaman belajarnya. Nomor 4, sekolah menjadi kotor. Sudah pasti tuh kalau misalkan banyak sampah pasti akan menjadi kotor. Lalu misalkan kamar mandinya bau pasti akan menjadi kotor. Nah, yang terakhir adalah sarang nyamuk. Yang tadi Bunda Puspa bilang kalau tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dipel, tidak pernah disapu, lalu juga teman-teman biarkan saja, nanti lama-lama nyamuk akan suka di sana dan akan menjadi sarang nyamuk. Apa yang akan terjadi kalau ada sarang nyamuk? Nah, bahaya banget. Nanti teman-teman akan terkena penyakit. Makanya, di sini kebersihan kelas kita bukan hanya menjadi tanggung jawab dari penjaga sekolah saja atau mungkin OB-nya saja, tapi kita semua juga harus bertanggung jawab dalam membersihkan sekolah. Next, lanjut sekolah Adiwiyata. Apa sih sekolah Adiwiyata itu? Kita lihat ya. Sekolah Adiwiyata adalah contoh lingkungan sekolah yang bersih. Agar menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Selain itu, sekolah harus rapi dan indah. Oleh karena itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik sehingga nyaman untuk tempat belajar. Di sekitar sekolah dipasang slogan himbauan untuk semua warga sekolah agar hidup bersih dan sehat. Ini kalau sekolah Adiwiyata. Jadi sekolah Adiwiyata itu adalah salah satu contoh yang menjadi sekolah percontohan lingkungan sekolah yang bersih. Maka disebutnya sekolah Adiwiyata karena di sekolah itu semuanya tuh tersusun dengan rapi, nyaman. Udah gitu juga banyak pepohonan, semuanya juga terlihat bersih, tidak ada sampah. Maka sekolah itu layak diberikan sekolah Adiwiyata julukannya. Nah, teman-teman mau kan sekolahnya menjadi sekolah Adiwiyata? Maka dari itu, mulai sekarang, mulai nanti kalau sudah tahu, teman-teman bisa untuk kita semua memberikan himbauan agar selalu menjaga kebersihan di sekolah. Agar sekolah itu, kalaupun tidak menjadi sekolah Adiwiyata, tapi teman-teman juga tidak boleh lantas nggak usah dibersihin. Nah, nggak boleh kayak gitu. Itu kan juga untuk kita semua. Kalaupun sekolah kita tidak dijuluki sebagai sekolah Adiwiyata, tapi untuk kita semua manfaatnya, oke? Nah, marilah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah. Teman-teman juga termasuk warga sekolah kan? Maka dari itu, marilah menjaga kebersihan lingkungan sekolah.